Anda masih menyaksikan Net Jatim. Kerap dianggap sebagai olahraga yang punya prestis, hobi berkuda kini jadi tren di antara kaum wanita. Nah, apakah hanya itu alasan wanita menekuni hobi berkuda? Inilah segmen cantik tentang wanita dan olahraga berkuda. I love riding horse. Kerap dianggap sebagai olahraga yang punya prestis, hobi berkuda kini jadi tren di antara kaum wanita. Harga yang mahal untuk sebuah kuda menjadikan hanya sedikit penghobi yang mau menekuninya. Kuda di luar negeri itu, jadi kuda di sana harga berapa, ongkos kirimnya sampai diterima itu tambahnya 150 juta. Jadi misalnya kita beli di sana 400 juta misalnya, tambah 150 juta berarti 550. Jadi kuda yang masuk di Indonesia yang dari luar negeri mungkin di rata-rata 400 sampai 600 juta. Ada yang di atas itu pasti ada. Yang dari dalam ya kalau yang kuda yang belum kuda masih nol ya, belum berlatih ya, mungkin kira-kira antara 30 sampai 50 juta. Dibagi menjadi dua jenis, olahraga berkuda bisa digolongkan dalam kuda pacu dan kuda ketangkasan. Dan umumnya wanita menyukai berkuda ketangkasan. Di Surabaya, komunitas berkuda bisa Anda jumpai di Emporium Horse Club yang berada di kawasan Kenjeran. Salah satunya memang kecintaan kita terhadap kuda, dan kita tahu kuda ini kan wadahnya kan jarang. Jadi memang kita oke lah, kita bikin wadahnya sekalian untuk, apalagi di Jawa Timur, khususnya di Jawa Timur. Kalau di Jawa Barat atau Jakarta sih besar komunitas itu. Kalau Jawa Timur memang nggak ada, jadi kita sekalian lah buka gitu loh. Dan kita mau bikin atlet gitu loh. Kita mau mereka semua di sini ya jadi ikut kompetisi lah, bahkan ya jadi atlet. Di sini, sejumlah wanita nampak menikmati hobi dalam menunggang kuda. Kebetulan 85% member di Emporium adalah perempuan. Salah satu wanita yang menggeluti olahraga ini adalah Kurnia Windy Putri. Berprofesi sebagai dokter hewan, hobi menunggang kuda telah ia geluti sejak tahun 2012. Karena sesuai sama profesi dokter hewan, terus pengen jadi atlet juga karena masih baru terjun ke dunia berkuda. Terus karena memang suka sama kuda. Suka sama kuda karena kuda itu tahu perasaan kita kayak gimana pas kita naik, itu perasaan kita lagi nggak enak atau gimana, atau kita suka sama kuda itu atau enggak, kuda itu bisa merasakan, jadi peka banget perasaannya. Serupa dengan Nia, Ayu juga menyukai kuda karena dinilai merupakan olahraga yang unik. Olahraga ini aku bilang kan unik ya, karena kita ini nggak cuman diri kita yang kita bawa, kita tuh sama makhluk hidup, dan kita nggak bisa egois, kita mau latihan jam berapa atau apa, kita juga nyesuaiin sama moodnya hewan yang kita bawa gitu. Jadi nemuin kayak gimana sih cara kita komunikasi sama kudanya, gimana cara kita dapat kliknya sama kudanya, itu di situ ada juga something yang aku belajar baru tentang olahraga ini. Tak selalu mulus, sejumlah tantangan mereka hadapi dalam berkuda. Pas di mau pertandingan H-1, pertandingan di Pegasus dulu itu, pas di Pulau Mas saya jatuh, itu dibawa lari cepet, dan aku tuh di atas itu nggak siap sama keadaan dia lari.
Terus abis itu pas saya tarik kudanya malah berhenti, sayanya yang ngejungkel gitu. Jadi pas jatuhnya itu helmnya kegedean, langsung natap mata, di sininya langsung bengkak gitu kan. Terus ya udah habis itu sebulan untuk penyembuhan. Sempet juga papa bilang nggak usah naik kuda lagi habis itu karena minta-minta untuk apa udah nggak, aku kangen banget sama kuda, aku nggak bisa kalau misalnya nggak berkuda. Akhirnya ya udah coba pelan-pelan dulu, ya udah berkuda lagi. Tak mudah memang kalau cuma sekedar menunggang kuda. Selain keterampilan, dibutuhkan chemistry antara joki dengan kuda tunggangannya. Kuda itu cerdas, hewan yang cerdas. Dan kuda itu even kita nggak usah ngomong dengan kata-kata, cuman kita istilahnya telepati lah. Mungkin dia itu juga tahu dari gestur badan kita di atas kuda, dia itu sudah tahu maunya kita itu seperti apa. Jadi aku nggak bisa kayak terlalu ngejelek-jelekin kudanya, itu juga takut karena dia itu tahu, dia itu punya perasaan. Kalau misalnya kita nggak seneng tapi kita pura-pura seneng sama dia itu bisa tahu. Kalau misalnya kita perasaannya lagi nggak enak dan kita lagi nggak suka nih sama kuda ini, jadi kita lagi naik pas di atas gitu, jadi kudanya itu kayak pertama kupingnya main-main, terus kayak dia tuh selalu gelisah gitu. Pokoknya kita sebelum naik aja itu kuda udah tahu kalau misalnya kita nggak interest sama dia gitu. Walaupun kita udah lama kenal sama kuda, itu belum tentu sama kuda yang lain itu kita juga dapat chemistry-nya gitu. Tak cuma teknik, keserasian antara joki dan kuda menjadi kunci untuk bisa serasi melalui halang rintang. Yang pasti olahraga ini kan dari rider dan kuda. Ini dua-dua harus menunjang. Rider hebat kalau pakai kuda baru, kuda nggak bisa juga. Kuda yang bagus dinaikin rider yang belum juga nggak bisa bagus juga. Jadi memang ini paket. Jadi paket. Jadi rider dan kuda harus sama-sama bagus. Hubungan emosional antara joki dan kuda menjadikan tiap joki punya kuda kesayangan. Tiap kali naik Jefferson itu bisa langsung enak aja gitu. Dibandingkan yang lain sama kuda yang lain tuh, aku punya pengalaman kuda lain tuh kayak nggak mau jalan, sampai aku ketok-ketok berkali-kali sampai aku capek, itu kudanya ngambek nggak mau jalan. Kalau Jefferson tuh udah enak aja gitu loh. Jadi tiap kali kita ketemu itu udah kayak, tau nggak sih, kayak udah temen, udah sahabat gitu loh. Terus aku juga sering kasih dia wortel, jadi mungkin dia, aku sogok dengan wortel itu, mungkin dia juga akhirnya cinta gitu sama aku. Karena wasabi itu gagah. Pertama gagah gitu, terus habis itu dia kendaliinnya juga gampang gitu. Jadi ya emang dapat aja gitu, suka sama wasabi karena itu. Soalnya aku merasa cewek juga lebih berperasaan, dan kuda itu mungkin juga kuat hal-hal yang seperti emosional seperti itu. Jadi mungkin cewek lebih bisa ngertiin kuda ya daripada cowok.